semua, kali ini aku bikin nasi kuning dan teman-temannya. Ini nasi kuning rice cooker. Aku juga bikin tempe orek kering, telur dadar, dan juga sambal tomat. Ini enak banget. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Menu pertama aku bikin nasi kuning, bumbunya aku pakai 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, kunyit, 1 butir kemiri, lalu aku kasih sedikit air. Nah, ini bumbunya akan aku haluskan. Setelah dihaluskan, aku langsung tumis bumbunya. Kita tumis hingga matang dan tanak. Nah, ini bumbunya udah matang dan tanak, akan aku angkat dan matikan apinya. Di sini aku udah siapkan 500 gram beras atau sekitar 3 gelas belimbing. Ini udah aku cuci berasnya. Lalu aku masukkan air sekitar 700 ml atau sama aja kayak kalau kalian mau masak nasi biasa. Lalu aku masukkan bumbu yang barusan kita tumis. Masukkan daun salam, serai yang udah digeprek, lengkuas, daun jeruk. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Aku aduk-aduk hingga tercampur. Lalu aku masukkan santan instan, ini kemasan yang kecil. Aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, ini udah siap buat kita masukkan ke dalam rice cooker. Ini kita masak nasi kuningnya kayak masak nasi biasa aja. Kalian bisa pakai rice cooker merek apapun, pokoknya kayak masak nasi biasa aja. Ini nasi kuningnya udah mateng, aku aduk-aduk dulu hingga tercampur rata. Sekarang kita taburin bawang goreng di atasnya. Menu yang kedua adalah tempe orek kering. Nah, ini aku beli tempe 1 papan kayak gini, harganya 5.000. Ini akan aku potong-potong kecil kayak korek api. Tempenya udah aku potong semua, nanti juga aku akan tambahkan 75 gram kacang tanah. Sekarang aku goreng dulu tempenya hingga matang dan benar-benar kering. Kalau udah matang kering kayak gini, aku akan angkat dan sisihkan. Kita masak semua tempenya sampai selesai ya. Lalu aku juga akan goreng kacang tanahnya. Ini goreng pakai api kecil aja, terus nggak usah lama-lama. Jangan sampai matang di dalam wajan. Jadi kalau udah sedikit kecoklatan, angkat aja. Karena proses pemasakannya pun masih berlangsung. Kalau misalnya terlalu matang di wajan, nanti dia gosong pas diangkat. Bumbu tempe oreknya aku pakai 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 buah cabai merah besar, 1
Sekarang aku akan tumis bawang merah dan bawang putih. Masukkan daun salam dan juga lengkuas. Ini kita masak hingga harum dan layu. Kalau udah layu kayak gini, masukkan cabai merah. Lalu aku masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, seperempat sendok teh merica, 15 gram gula merah, 1 sendok makan air asam jawa, dan juga kecap manis secukupnya. Aku masak bumbunya dengan api kecil hingga mengental. Kalau bumbunya udah mengental dan rasanya udah enak, aku akan masukkan tempenya. Masukkan juga kacang tanah. Aku aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk garam, gula, kecap bisa disesuaikan lagi dengan selera kalian masing-masing ya. Ini tadi aku kasih kecap lagi sedikit dan ini rasanya udah enak. Aku matikan aja apinya. Nah, ini dia tempe orek keringnya udah jadi. Menu yang ketiga adalah sambal tomat. Bumbunya ada 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 buah tomat, 5 buah cabai keriting merah, dan 15 buah cabai rawit merah. Ini aku udah potong-potong dulu bumbunya biar gampang. Nah, ini juga udah dipotong sedikit biar nggak meledak. Ini aku akan tumis dulu sebentar hingga layu. Kalau misalnya udah layu kayak gini, akan aku angkat dan tunggu sampai agak dingin, nanti baru aku haluskan. Nah, ini bahan sambalnya udah aku masukin ke dalam chopper. Nah, ini cukup 2 kali tekan aja, itu udah halus ya. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang aku tumis lagi bumbu yang barusan aku haluskan. Lalu aku masukkan 3/4 sendok teh garam, 3/4 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1,5 sendok teh gula pasir, dan di sini aku kasih sedikit micin, tapi kalau kalian gak mau pakai, nggak usah pakai ya. Nah, ini kita masak si sambalnya hingga matang. Nah, ini sambalnya udah matang, udah cukup, aku matikan aja apinya. Ini dia sambal tomatnya udah jadi, meskipun sambal tomat ini tetap pedas ya. Menu yang keempat adalah telur dadar. Di sini aku pakai 3 butir telur. Masukkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk. Lalu aku kocok telurnya. Ini dikocok lepas aja. Di sini aku udah panaskan wajan, dioles minyak tipis-tipis, lalu masukkan telurnya. Diputar kayak gini biar tipis. Kalau bawahnya udah kering, kita balik. Nah, kalau misalnya udah matang, kita angkat aja. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Kalau semua telurnya udah digoreng, sekarang aku gulung dan potong-potong seperti ini. Ini dia telur dadarnya udah jadi. Menu nasi kuning rice cooker dan teman-temannya udah selesai aku masak. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Makasih.